Heho Pop gengs. NATO, organisasi antar negara yang satu ini selalu saja jadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Waktu Rusia melancarkan operasi militer ke Ukraina, NATO dianggap jadi salah satu penyebabnya. Nah, sekarang sekali lagi organisasi ini disorot karena pertikaian antara Yunani dan juga Turki di pulau-pulau laut Aegea. Dalam masalah wilayah ini, NATO dianggap lepas tangan untuk memediasi kedua negara yang sama-sama merupakan member NATO ini. Dalam pertikaiannya dengan Yunani ini, Turki dianggap lumayan pede karena mereka memang punya alutsista yang mumpuni dibanding dengan Yunani. Hal ini bisa dilihat mulai dari Angkatan Darat Turki. Salah satu alutsista andalan mereka di bidang ini adalah roket Sanjirit yang merupakan sebuah peluncur roket mutakhir. Dengan memiliki ukuran 70 mm, alutsista ini dianggap bisa melumpuhkan beragam target dan bisa menembakkan berbagai macam amunisi lainnya, seperti anti-tank untuk target darat dan laut, serta armor piercing untuk target udara. Dari klaimnya, roket Sanjirit sangat menguntungkan karena memiliki biaya operasional rendah, dan juga tembakan akuratnya mencapai 15 km. Keakuratan ini disebabkan oleh sistem sensor baru yang mampu untuk memberikan lintasan paling baik untuk roket yang diluncurkan. Selain itu ada juga Korkut yang merupakan alutsista khusus untuk serangan darat ke udara. Dengan bentuknya yang unik, Korkut punya pasangan 35 mm Oerlikon KDC-02 cannon dengan kemampuan menembak yang luar biasa. Dalam 1 menit, senjata ini bisa memuntahkan 1.100 peluru dan mencapai jarak 4 km. Dilengkapi dengan radar terbaru yang bisa mendeteksi target hingga 70 km, Korkut ini dipercaya menjadi salah satu mimpi buruk terbaru untuk jet tempur dan juga helikopter serang. Membahas alutsista darat dari Turki, kita juga tidak boleh lupa dengan keberadaan tank tempur utama mereka, yaitu Leopard 2 Altay Tank. Senjata utama dari tank ini adalah 120 mm smoothbore gun seperti tank utama pada umumnya. Tapi jangan salah karena Turki melengkapi senjata ini dengan bahan terkuat di bumi, yaitu tungsten. Teknologi yang digunakan diberi nama Explosion Suppression System yang memungkinkan tembakan senjata ini lebih kuat. Namun daya rusak pada tank itu sendiri mengecil. Kita pindah pada angkatan udara. Alutsista Turki yang menjadi sorotan adalah sebuah helikopter bernama T-129 Attack. Dari kegunaannya, tank ini memiliki 2 misi utama, yaitu sebagai tank serang dan juga tank pengintai. Hal ini memang tidak lebay, karena kemampuan helikopter tersebut tidak main-main. Pengoperasiannya bisa dilakukan di segala cuaca dan juga suhu. Bisa digunakan siang dan malam, dan bahkan bisa tahan terhadap badai. Masalah kecepatan jangan ditanya lagi, karena alutsista ini bisa mencapai kecepatan 278 km per jam dengan daya jelajah 561 km. Apalagi kalau ngomongin senjata, karena helikopter ini punya 2 macam senjata utama, yaitu peluncur roket dan juga senjata mesin. Selain itu ada juga jet tempur andalan mereka, yaitu F-16 Fighting Falcon hasil kerjasama dengan Amerika. Sebagai jet tempur, kemampuan terbangnya bukan main-main. Kecepatannya bisa menembus 2.121 km per jam, ketinggian hingga 18.000 meter, jarak tarung hingga 546 km. Seperti kebanyakan jet tempur, F-16 meluncurkan misil sebagai senjata utama. Nah, bedanya F-16 membawa misil terbaru dari Turki, yaitu SOM-J Cruise Missile. Misil ini memiliki fungsi utama dalam melakukan bombardir pada target darat dan juga laut, seperti pangkalan militer hingga pesawat induk. Dengan kecepatan yang mencapai 402 km per jam, dengan jarak tempuh hingga 240 km. Misil ini bisa dengan mudah mematikan kekuatan militer strategis dari lawan mereka. Angkatan Udara Turki juga memiliki drone tanpa awak yang juga tidak boleh lolos dari pembahasan, yaitu Bayraktar TB2 UCAV. Drone ini diklaim sebagai solusi utama bagi dunia militer zaman sekarang karena bisa melakukan beragam hal tanpa harus mengorbankan manusia seperti pilot. Hal ini disebabkan kendali dan juga monitor drone ada di pangkalan militer. Salah satu misi penting yang bisa dilakukan drone ini adalah pengintaian yang dipermudah dengan kemampuan terbangnya. Kecepatannya bisa mencapai 220 km per jam
ketinggian 5.500 meter dengan lama terbang 27 jam non-stop. Untuk misi bombardir sendiri, drone ini bisa dipersenjatai dengan berbagai macam hal, seperti MAM Guided Bomb, roket Sun anti-tank misil, hingga AGR-20 yang jadi senjata bombardir utama dari Turki. Sekarang yuk kita pindah ke Angkatan Laut dari Turki. Di bagian ini ada kapal selam Type 209, di mana kapal selam ini memang tipe lama dari buatan Jerman, tapi jangan salah, karena senjata utamanya sudah diperbaharui menggunakan harpun 533 mm untuk menembakkan segala jenis amunisi. Contohnya seperti torpedo Mk-48 milik Amerika, dan juga harpun UGM-84 anti-tank ship missile. Amunisi ini diklaim bisa menghancurkan kendaraan lapis baja, hingga mampu menenggelamkan kapal induk. Selanjutnya ada lagi alutsista lain bernama Milgem. Fokus dari alutsista ini adalah menjadi anti kapal selam. Namun meskipun secara spesifik alutsista ini digunakan untuk mendeteksi dan menyerang kapal selam, pemerintah Turki mengklaim kalau alutsista mereka ini serba bisa. Bisa digunakan untuk pengintaian atau mata-mata, penyerangan, hingga dijadikan baris depan dalam pertahanan laut Turki. Ini bisa jadi salah satu kapal paling komplit di dunia militer. Terakhir, ada nih sistem pertahanan udara dari Turki yang bernama Cyber Defense System. Misi utama dari hal ini adalah menghalau masuknya roket dan misil di dalam kawasan Turki dengan jarak hingga 400 km. Keunggulan dari sistem pertahanan Turki ini berasal dari radarnya yang dirumorkan bisa mendeteksi hingga 200 benda sekaligus dengan jarak 600 km. Klaim ini membuat sistem pertahanan Turki menjadi salah satu pesaing berat dari Iron Dome Israel. Bahkan, banyak yang memberi rumor bahwa sistem pertahanan canggih ini ada berkat bantuan Israel yang memang mesra dengan Erdogan. Kemesraan Erdogan sebagai Presiden Turki pernah terlihat jelas di acara Hari Pemakaman Nasional, di mana Erdogan meletakkan bunga pada makam Theodor Herzl yang jadi founder Israel. Oh iya, keberadaan dari Cyber Defense System tadi juga memberi Turki daya jual yang lebih besar pada negara-negara kuat, seperti Amerika dan juga Rusia. Jadi wajar jika sekarang Turki jadi percaya diri untuk melakukan serangan di Suriah Utara, tempat milisi Kurdi yang katanya didukung Amerika. Turki hebat juga nih karena berani colak-colak Amerika ya. Kira-kira Indonesia kapan nih bisa seberani Turki? Oke, segitu dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.